Halo teman-teman semua, kita ditugaskan kembali dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kita berasal dari kelompok 5 dari kelas 5D. Nah, yang anggotanya itu ada saya sendiri, Mega Putri Nursyabani, ada juga Syifa Amalina, Della Maulina, dan juga Nurul Rizkia Utami. Nah, dan kali ini kita akan membahas tentang pusat pertanggungjawaban. Apa sih pusat pertanggungjawaban itu? Pusat pertanggungjawaban atau Responsibility Center adalah suatu segmen usaha di mana manajer bertanggung jawab terhadap satu set aktivitas tertentu. Untuk sifat pusat pertanggungjawaban. Nah, di sini pusat pertanggungjawaban muncul guna mewujudkan satu atau lebih maksud yang disebut dengan cita-cita. Nah, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka manajemen senior menentukan sejumlah strategi. Nah, di sini strateginya ini dipikirkan matang-matang agar yang diharapkan ini sesuai gitu. Dan juga di sini ada fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Jadi kesimpulannya, goal perusahaan itu dimulai dari strategi manajemen, kemudian juga dari implementasi strategi oleh pusat pertanggungjawaban. Nah, jadi teman-teman tahu di sini pusat pertanggungjawaban itu sangat penting gitu kan, ikut peran juga. Nah, di sini ada bagian cara kerja setiap pusat pertanggungjawaban. Gimana sih cara pengerjaannya? Nah, di sini ada input. Input itu ada berupa sumber daya yang digunakan diukur dari biayanya. Ada juga modal. Nah, kemudian akan menghasilkan output yang berupa barang ataupun jasa. Input dan output juga ada hubungannya, teman-teman. Nah, di sini dituliskan bahwa manajemen itu bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Itu dikarenakan agar hasilnya itu sesuai dan memuaskan. Kemudian, di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan ini bersifat timbal balik dan langsung. Akan tetapi, dalam sejumlah situasi input, tidak secara langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mengukur input. Kebanyakan input yang digunakan oleh pusat tanggung jawab dapat dinyatakan dalam ukuran-ukuran fisik. Contohnya itu ada jam, kerja, kilogram, dan lain-lain. Nah, dalam sistem pengendalian manajemen, ukuran fisik tersebut diterjemahkan dalam satuan moneter. Jumlah moneter yang dihasilkan dari perhitungan tersebut adalah dengan biaya. Nah, jadi tadi juga dikatakan bahwa input ini adalah sumber daya yang dipergunakan oleh pusat tanggung jawab. Dan ada juga mengukur output. Pendapatan per tahun merupakan alat ukur penting bagi output sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi laba. Jadi perusahaan ini ingin mendapatkan keuntungan. Jadi pendapatan per tahunnya itu dia laba atau rugi, seperti itu. Dan juga mengukur output dari masing-masing pusat pertanggungjawaban. Efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah perbandingan output terhadap input atau jumlah output per unit input. Efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya-biaya aktual dengan standar di mana biaya-biaya tersebut harus diukur dengan output yang terukur. Efisiensi yang ditentukan oleh hubungan-hubungan antara input dan output. Efektivitas ditentukan antar output yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban dengan tujuan jangka pendek atau objektif. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan jangka pendek perusahaan, semakin efektiflah unit tersebut. Secara ringkas, sebuah pusat pertanggungjawaban akan bersifat efisien jika melakukan hal-hal tertentu secara tepat, dan akan bersifat efektif jika melakukan hal-hal yang tepat. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban ada 4. 1.
pusat pendapatan. Kedua, pusat biaya. Ketiga, pusat laba. Dan keempat, pusat investasi. 1. Pusat pendapatan merupakan unit-unit pemasaran atau penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok. Tolak ukurnya adalah pendapatan yang diperoleh. Kedua, pusat biaya. Pusat di mana seluruh input diukur dalam bentuk jumlah uang. Namun, output tidak diukur dengan cara yang sama. Ada dua jenis umum pusat biaya. Yang pertama, pusat biaya teknik, dan kedua, pusat biaya kebijakan. Pusat biaya teknik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, input-input mereka dapat diukur dalam bentuk jumlah uang. Kedua, input-input mereka dapat diukur dalam bentuk fisik. Ketiga, jumlah optimum input dalam bentuk jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah unit output dapat ditentukan. Contoh pusat biaya teknik yaitu bagian piutang, utang, pembayaran gaji di Departemen Kontroler, catatan-catatan mengenai pemegangan saham di sekretariat perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada pusat biaya kebijakan yang meliputi unit-unit administratif dan pendukung seperti akuntansi, hukum, hubungan-hubungan industrial, hubungan masyarakat, dan sumber daya manusia. Lalu ada operasi litbang dan aktivitas pemasaran. 3 jenis pusat kebijakan yang paling umum yaitu 1. Pusat administratif dan pendukung. Kedua ada pusat litbang, yang ketiga ada pusat pemasaran. Pusat biaya kebijakan secara umum meliputi 1. Penyusunan anggaran, kedua variasi biaya, ketiga tipe pengendalian keuangan, dan keempat pengukuran kinerja. Lalu ada pusat administrasi dan pendukung meliputi yang ke-1 yaitu manajemen perusahaan tentang tingkat atas dan manajemen unit bisnis, serta para manajer unit-unit pendukung. Yang kedua yaitu merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat penanggung jawab. Selanjutnya ada permasalahan dalam pengendalian. Permasalahan dalam pengendalian dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengeluaran untuk pengendalian administratif cukup sulit dikarenakan adanya masalah-masalah dalam pengukuran hasil produksi dan banyaknya ketidakcocokan di antara tujuan staf departemen dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, adanya kesulitan dalam pengukuran hasil produksi. Yang ketiga, tidak adanya keterpaduan tujuan. Dan terakhir, adanya penyiapan anggaran. Selanjutnya ada pusat penelitian dan pengembangan. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah permasalahan dalam pengendalian. Permasalahan ini seperti kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan inputnya dan tidak adanya keterpaduan tujuan. Yang kedua ada pengertian litbang. Litbang terdiri dari serangkaian program ditambah penghargaan terhadap kerja tidak terencanakan, biasanya dinilai setiap tahunnya oleh pihak manajemen senior. Yang ketiga ada anggaran tahunan. Proses penyusunan anggaran tahunan menjamin agar melebihi jumlah yang dianggarkan tanpa sepengetahuan pihak manajemen. Selanjutnya yang terakhir ada pengukuran kinerja. Pihak manajemen menerima 2 jenis laporan mengenai kegiatan-kegiatan litbang, yaitu laporan yang membandingkan perkiraan terakhir mengenai biaya keseluruhan dengan jumlah masing-masing proyek aktif yang disepakati. Yang kedua ada laporan keuangan terdiri dari perbandingan pengeluaran yang dianggarkan dengan pengeluaran yang sesungguhnya di masing-masing pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya ada pusat pemasaran. Pusat pemasaran ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah aktivitas logistik, aktivitas memindahkan barang perusahaan kepada pelanggan dengan mengumpulkan uang dari pelanggannya. Dan yang kedua adalah aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran